Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya sehat selalu ya. Tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran hari ini, kita memasuki tema 7, subtema 2 mengenai perkembangan teknologi produksi sandang. Muatan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, kemudian dengan kompetensi dasar Bahasa Indonesia 3.6 dan 4.6, Matematika 3.9 dan 4.9, SBDP 3.3 dan 4.3, serta PPKN 3.3 dan 4.3 dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Untuk pembelajaran yang pertama, kita memasuki pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu menemukan kata kunci dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Kita dapat mencari informasi mengenai bahan pembuatan kain atau pakaian dari berbagai sumber, misalnya dari buku, koran, majalah, atau kita juga bisa bertanya langsung dengan yang memiliki produknya. Informasi dapat berupa teks bacaan, gambar, atau bagan. Setiap teks memiliki gagasan pokok yang dapat diperoleh dengan menandai kata kunci pada setiap paragraf. Jadi, ketika kita membaca suatu teks bacaan, kita mengamati paragraf dan mencari kata kuncinya. Kemudian di situ kita akan mendapatkan sebuah informasi yang terkandung dalam paragraf tersebut. Sebagai contoh, teks bacaan berikut ini. Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang ia gunakan untuk sehari-hari, ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu tertentu. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Lani mengenakan kaos, celana selutut, atau rok saat di rumah. Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Pertanyaannya, informasi apa saja yang kita dapatkan dari setiap paragraf teks bacaan tersebut? Nah, sekarang kita cari informasinya bersama-sama ya. Jangan lupa ditulis di buku tulis untuk catatan kalian. Pada paragraf yang pertama, kita mendapatkan informasi bahwa Lani memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang digunakan untuk sehari-hari, ada juga pakaian yang digunakan pada waktu tertentu. Kemudian, pada paragraf yang kedua, kita mendapatkan informasi bahwa salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah, yaitu seragam yang digunakan untuk pergi ke sekolah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh sekolah. Kemudian, pada paragraf yang ketiga, kita mendapatkan informasi bahwa salah satu jenis
Pakaian Lani adalah pakaian yang digunakan dalam sehari-hari, seperti kaos, celana selutut, kemudian rok saat digunakan di rumah. Ini juga punya beberapa baju untuk digunakan pada saat tidur yang disebut dengan baju tidur. Menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Informasi dapat diperoleh dari teks berupa bacaan, gambar, atau bagan. Kemudian, kita juga dapat menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita buat dan kita dapat mencari jawaban tersebut dari teks yang kita baca. Jadi saat kita membaca sebuah teks, kita bisa menulis pertanyaan mengenai apa yang ingin kita ketahui dari teks tersebut. Misal, bagaimana proses pembuatan dari sebuah pakaian, kemudian dari bahan apa saja, dan lain-lain. Informasi juga dapat diperoleh dengan cara menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Nah, berdasarkan gagasan pokok paragraf, kita dapat menyusun gagasan pokok teks secara keseluruhan. Nah, misal kita membaca suatu teks, kemudian kita mencari gagasan pokok dari setiap paragrafnya. Nah, kemudian kita mendapatkan suatu informasi dari gagasan pokok tersebut. Apa inti dari satu paragraf tersebut, kemudian apa rinciannya, dan lain sebagainya. Coba sekarang kalian baca teks berikut ini. Kemudian, carilah informasi apa saja yang terdapat pada teks bacaan tersebut. Jawabannya kalian tulis di buku tulis masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, untuk pembelajaran matematika, kita akan belajar tentang menentukan banyak simetri lipat pada bangun datar. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar persegi panjang dan persegi. Kemudian diberi garis simetri. Nah, di sini tergambar seperti garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini disebut sebagai garis-garis hasil lipatan yang dinamakan garis simetri atau sumbu simetri. Nah, dari gambar tersebut kita juga tahu bahwa persegi memiliki 4 sumbu simetri atau garis simetri. Kemudian untuk persegi panjang memiliki 2 sumbu simetri atau garis simetri. Jadi, simetri lipat adalah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, kalau misal kita menemukan suatu bangun datar, kemudian kita lipat, apabila kedua bagian ini tidak sama besar, maka lipatan tersebut bukan lipatan simetri. Nah, yang disebut dengan lipatan yang simetri itu ketika kita membagi 2 bagian dari bangun datar, atau kita melipat bangun datar, kemudian hasilnya kedua belah bangun datar tersebut keduanya sama besarnya. Nah, untuk gambar contohnya bisa diperhatikan. Untuk garis putus-putus berwarna merah itu gambaran dari lipatan simetri atau garis simetri dari sebuah bangun datar tersebut. Seperti pada segitiga sama kaki memiliki 1 simetri, kemudian pada segitiga sama sisi memiliki 3 simetri. Kemudian pada segitiga sembarang ini tidak memiliki simetri lipat. Kenapa? Ketika kita melipat segitiga sembarang ini, ternyata kedua bagiannya itu tidak sama besar.
Jadi, segitiga sembarang ini tidak memiliki garis simetri. Kemudian pada segitiga siku-siku memiliki satu simetri, persegi panjang memiliki 2 simetri, persegi memiliki 4 simetri, trapesium sama kaki memiliki 1 simetri, dan pada layang-layang memiliki 1 simetri, dan belah ketupat itu memiliki 2 simetri. Nah, anak-anak juga bisa mencoba ketika anak-anak membuat suatu bangun datar. Anak-anak bisa mencobanya melipat menjadi 2 bagian. Apakah garis yang ditimbulkan atau garis yang dihasilkan itu adalah garis simetri atau bukan? Itu tergantung pada kedua bagian itu sama besar atau tidak. Kalau misal sama berarti itu adalah garis simetri. Kalau misal tidak sama berarti itu bukan termasuk garis simetri. Untuk pembelajaran yang ketiga adalah SBDP. Kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi gerakan membatik menjadi sebuah tarian. Nah, jadi gerak tubuh yang dilakukan secara berulang kemudian mengikuti sebuah irama itu disebut dengan tari. Tari ini biasanya diiringi dengan musik atau bunyi-bunyian lainnya. Nah, gerak pada tari itu dibedakan berdasarkan kuat dan lemahnya gerakan. Nah, maksud dari gerakan kuat itu gerakan yang tempo musiknya itu cepat, biasanya menggambarkan tentang semangat, kemudian riang gembira dan amarah. Kemudian kalau gerak lemah ini kan gerakan yang lembut. Jadi tempo musiknya itu pelan. Kemudian gerakan ini biasanya dijumpai dalam kegiatan membatik. Nah, bagaimana sih cara kita melakukan gerakan membatik dalam sebuah tarian? Nah, sekarang coba kalian ikuti langkah-langkahnya ya. Pertama, posisi badan duduk bersimpuh. Kemudian gerakan tangan kanan ke samping, kemudian kepala menengok ke kanan, angkat tangan kiri ke depan dengan telapak tangan menghadap ke wajah. Gerakan tangan kanan ke depan sejajar dengan tangan kiri, diikuti dengan gerakan kepala menghadap ke depan. Ulangi gerakan tersebut sampai 8 kali. Selamat mencoba. Materi yang keempat itu adalah PPKN. Di sini kita akan mempelajari tentang keberagaman teman-teman di sekolah. Nah, maksudnya itu keberagaman karakteristik yang terdapat pada teman-teman kita. Nah, di Indonesia itu terdapat keragaman suku bangsa yang memiliki pakaian tradisional dengan ciri khasnya masing-masing. Contohnya, keragaman suku bangsa teman-teman di sekolah. Nah, contohnya Ani memakai pakaian tradisional dari Bali, kemudian sedangkan Sinta memakai pakaian tradisional Jubodo dari suku Bugis. Ini merupakan salah satu contoh dari keberagaman suku bangsa dan keberagaman karakteristik dari teman-teman di sekolah. Nah, selain keberagaman suku bangsa, terdapat juga keberagaman lainnya. Misalkan keberagaman kegemaran, keberagaman sifat, keberagaman ciri fisik, dan lain sebagainya. Misal perbedaan kegemaran. Misal Ani menyukai memasak, sedangkan Andi menyukai main bola. Itu merupakan salah satu contoh dari perbedaan kegemaran. Kemudian perbedaan sifat. Misal Ani itu memiliki sifat yang periang, sedangkan Andi memiliki sifat yang pendiam. Kemudian perbedaan ciri fisik itu seperti tinggi badan, kemudian bentuk hidung, bentuk wajah, dan lain sebagainya. Nah, meskipun ada perbedaan atau keragaman dari teman-teman semuanya, dari teman-teman di
baik yang di sekolah maupun di rumah, kita tetap wajib menjaga kerukunan dalam berteman dan saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh kita saling membedakan atau saling berjauhan karena kita berbeda suku. Itu tidak boleh ya. Jadi kita harus tetap rukun, tetap menghargai satu sama lain. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang mencari informasi dari sebuah teks mengenai teknologi produksi sandang. Kemudian kita mempelajari tentang mencari gagasan utama dari setiap paragraf teks. Kemudian kita mempelajari matematika mengenai simetri lipat. Kita juga sudah mempelajari SBDP mengenai gerakan tari lemah dan tari kuat. Kita juga tadi sudah mempelajari tentang PPKN mengenai keberagaman karakteristik teman-teman di sekolah. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Tetap semangat untuk selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.